memberikan stimulus ya, kemudahan untuk pembelian rumah. Karena manajemen juga melihat hal itu, mereka membuat salah satu program di tahun 2020, itu programnya Move It Quickly. Kita berikan subsidi DP ataupun diskon. Jadi kita beri kemudahan dengan membuat satu program lagi nih, Mas Adi, di tahun ini. Jadi ada program sekarang Wish for Home, PPN, itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi hampir 100 juta sendiri itu yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk rumah yang nantinya masih bisa kesempatan mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah, masih ada 5 unit rumah. Ini PPN ditanggung oleh pemerintah 100%. BI pun juga memberikan relaksasi ya, relaksasi untuk LTV. Jadi total diskonnya ini ada 10% diskon, kemudian additional diskon 2,5%, kemudian ada insentif huni 10% lagi, ada free BPHTB. BPHTB ini 5%. Mendapatkan berupa insentif huni, berupa diskon itu kita berikan khusus untuk rumah di klaster yang unitnya sudah ready. Jadi secara kondisi memang sudah siap huni. Makanya kita keluarkan program rumah itu berupa ada insentif huninya. Ke depan kita akan sudah siapkan lagi untuk rumah dengan tema post pandemi. Jumpa lagi Tribuners dengan VIP Room. Kali ini kita kedatangan tamu dari perumahan properti Grup Sinar Maslan ya? Benar, Mas Adi. Grand City. Iya, betul. Ini dengan semoga diperkenalkan. Selamat siang, saya Budi dari Grand City Balikpapan. Saya di sana selaku Sales and Promotion TPR. Terima kasih sudah undangannya, Mas Adi. Ya, selamat siang, saya dengan Stephen Hadi. Saya selaku sebagai Section Head di Project Grand City Balikpapan. Oke, Mas Budi dan Mas Stephen ya? Ya, benar, Mas Adi. Oke, kita ini berbicara tentang properti. Nah, di masa pandemi ini kita tahu bahwa segala sektor, terutama perekonomian terpukul, pasti juga berpengaruh terhadap daya beli warga masyarakat. Apalagi beli rumah ini kan bukan hal yang mudah gitu ya. Meskipun itu kebutuhan primer, tapi apalagi mengingat segmen dari Grand City. Nah, ini bagaimana selama pandemi ini? Oke, saya dulu Mas Adi ya. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau pertama kita bicara rumah, ya, rumah itu bisa dibilang sudah jadi kebutuhan utama ya, selain sandang, papan, pastinya rumah. Nah, kebutuhan rumahnya apalagi di masa pandemi. Masa pandemi ini kita tahu sudah berjalan hampir 1 tahun. Iya benar Pak tadi. Jadi kebutuhan rumah ini sudah menjadi vital sekali buat masyarakat ya. Terutama pada saat pandemi, putra-putra kita untuk belajar pun banyak dilakukan di rumah. Kemudian yang orang tua saat kerja juga ada yang harus kerja di rumah. Jadi kebutuhan rumah ini sudah sangat tinggi sekali ya. Di tahun kemarin, tahun 2020 pada saat pandemi berjalan, syukur alhamdulillah di tempat kita di Grand City, masyarakat yang membutuhkan rumah ini masih bisa dibilang masih banyak sekali yang datang ke tempat kita. Nah sekarang di tahun 2021 pandemi juga belum berakhir. Bukan hanya dari manajemen yang memperhatikan hal itu, tapi juga dari pemerintah tentunya banyak sekali memberikan regulasi yang berkaitan dengan itu. Jadi salah satu yang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi nasional ya, selain di bidang kesehatan juga di bidang usaha. Nah, di bidang usaha ini salah satunya adalah memberikan stimulus ya, kemudahan untuk pembelian rumah. Itu sih, Mas Adi. Kalau dibandingkan 2019 dengan tahun 2020 kemarin itu di Grand City sendiri ada
penurunan kah atau stabil saja? Ya, tentunya pengaruh itu ada Mas Adi. Cuman kebetulan sih di tahun 2020 sebelum pandemi ada di bulan Maret kan pandemi sudah mulai ramai sekali nih. Di bulan Februari kita membuka satu fasilitas di Grand City, yaitu jalan tembus yang ke kilo 7. Ya, nah ini memang di satu sisi pengaruhnya juga besar sekali ke pemasaran Grand City, karena dengan dibukanya jalan tembus itu warga sudah bisa melihat langsung progres yang ada di Grand City. Tapi bersamaan juga muncul pandemi ini, jadi hampir bersamaan. Tapi di tahun 2020 sih memang kita ada penurunan, tapi nggak terlalu signifikan ya, Mas Adi ya. Karena manajemen juga melihat hal itu, mereka membuat salah satu program di tahun 2020, itu programnya Move It Quickly. Jadi kemudahan ke konsumen untuk mendapatkan rumah di Grand City. Itu mungkin Pak Asrikan itu program kemudahan itu bisa dijelaskan? Ya, untuk program kemudahan kita sih udah kita ini sinar masa kan udah berkeliling cukup lama, di mana kita juga menyesuaikan dengan pasar yang ada. Kebetulan untuk kalau kita bicara back year ya 1 tahun sebelumnya, memang kita nggak bisa hindari lah untuk pasar pandemi berpengaruh terhadap sektor properti pasti. Ya. Kalau dibilang secara penurunan ada atau tidak pasti juga. Cuma kita secara dari manajemen kita disupport, terutama dari program nasional kita ya, yang berupa Move It Quickly, kita beri kemudahan, terutama untuk di cara bayar. Ya, cara bayar itu banyak lah, berupa kita berikan subsidi DP ataupun diskon. Jadi kita beri kemudahan untuk konsumen-konsumen kita, terutama kan memang bisa dibilang rumah ini kan kebutuhan krusial apalagi pada saat pandemi ini. Kalau dilihat dari animo masyarakat sendiri selama pandemi ini kan, meskipun mungkin tidak langsung beli gitu. Benar. Ada nggak yang pikirkan nanti lah kalau saya beli nanti kalau sudah pandemi selesai gitu. Ya. Banyak yang datang kan? Ya, ada sih beberapa yang datang ke marketing galeri ya, tadi ya, yang awalnya menanyakan data kita, kemudian menanyakan harga kita. Nah, kebetulan di awal tahun ini kan kita juga dari manajemen memperhatikan lagi dengan membuat satu program lagi nih, Mas Adi, di tahun ini. Jadi ada program sekarang Wish for Home. Tapi sebelum program kita jalankan, bersamaan juga pemerintah itu mengeluarkan regulasi yang terkait dengan PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini satu hal yang benar-benar bersamaan, kita punya program yang bagus, kemudian pemerintah juga mengeluarkan regulasi. Memang tujuannya sih untuk memudahkan masyarakat yang kemarin sudah memimpikan untuk membeli rumah, tapi di saat pandemi mungkin agak mereka harus stand dulu nih untuk pembelian rumah. Nah, terkait dengan regulasi tadi, mungkin untuk PPN ini ditanggung oleh pemerintah. Ini diberlakukan kemarin pas tanggal 1 Maret 2021. Jadi per tanggal 1 Maret sampai nanti di tanggal 31 Agustus ini PPN untuk pembelian rumah ini dibebaskan atau dapat insentif dari pemerintah. Kalau sebagai orang awam kita kita mau beli rumah, seberapa besar atau berapa persen sih bisa harga rumah berkurang ketika PPN itu ditanggung pemerintah? Oke. Biar gampang ngomongnya. Ya, benar. Jadi memang regulasi yang PPN ditanggung oleh pemerintah ini ada beberapa item yang harus sebagai syarat dan ketentuan ya, Mas Adi ya. PPN ini adalah besarnya 10% dari, kalau kita kan harga mencapai harga 1 M gitu ya. PPN-nya sendiri ini ada kandungan 10%. Jadi hampir 100 juta sendiri itu yang ditanggung oleh pemerintah. Ini benar-benar stimulus sekali ya. Nah, ketentuan yang yang harus diperhatikan, ini masa untuk pemberian PPN ditanggung oleh pemerintah ini dari tanggal 1 Maret
sampai tanggal 31 Agustus 2021 ini. 2021, hanya 6 bulan aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah harus rumah baru dan ready stock. Jadi dalam artian 31 Agustus nggak bisa inden, nggak bisa. Jadi rumah harus ready stock dan tanggal 31 Agustus maksimum ya, itu harus sudah kita serah terimakan ke konsumen. Itu syarat yang kedua nih. Oke. Nah kemudian syarat yang ketiga untuk harga boleh. Nah, di Grand City ready stocknya nggak ini? Nah, Mas Stephanie nih. Ya Pak. Kebetulan kalau saya lanjut ya dari yang Pak Budi infokan. Kebetulan di Grand City ini Pak Budi tadi sudah katakan bertepatan dengan program nasional kita. Ya. Sebetulnya bisa dibilang kelanjutannya lah dari yang tahun lalu ya, yang IQ mobil putih. Cuma kali ini berbeda tema. Kita berikan namanya Diskon. Ya kita bikin mirip-mirip lah dengan WFH yang cuma emang kita berikan kemudahan, salah satunya mirip juga seperti tahun lalu, kita berikan berupa subsidi, diskon gitu ya. Nah untuk produk pas juga nih, kebetulan nih sesuai dengan apa yang diinginkan seperti oleh pemerintah ya. Itu berupa subsidi berupa PPN 10% khusus rumah yang ready stock. Nah kebetulan di Grand City kita cukup banyak untuk unit ready stock. Oke. Aman jadi. Jadi kita safe level ya. Jadi masih bisa lah untuk menjangkau ini. Karena emang dari pemerintah sendiri kan sebetulnya program ini kan untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satunya itu rumah kebutuhan seperti APR itu kan cukup besar ya, peranannya cukup besar terhadap roda perekonomian di Indonesia. Selain itu kan juga ada sedikit nyerempet ke otomotif kan juga diberikan ya PPN, kita juga properti. Jadi properti kita bersyukur gitu, disupport oleh iya kita disupport oleh pemerintah. Ya kita bisa dibilang dilihat karena dari range-nya kita middle up ya, cukup membantu dari sisi harga. Oke, lanjut yang ketiga. Ada lagi, oke ada di. Jadi yang pertama tadi masa berlakunya ya, kemudian yang kedua adalah rumah ready stock dan serah terimanya harus maksimal di 31 Agustus. Kemudian yang ketiga, ini hanya berlaku untuk rumah tapak atau rumah susun. Jadi untuk pembelian kafling ini tidak boleh. Jadi ini hanya diberlakukan untuk rumah atau ruko gitu ya, ini bisa. Kebetulan tadi yang disampaikan Pak Stephen, di Grand City kita ada unit rumah yang sudah ada di stok, ini bisa mendapatkan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah. Nah kemudian yang keempat nih Mas Adi. Yang keempat hanya diberikan untuk pembelian 1 unit rumah saja. Jadi ini misalkan ada customer yang ingin membeli 2 rumah pada saat masa PPN oleh pemerintah, hanya dibolehkan 1 saja yang mendapatkan fasilitas insentif PPN ditanggung oleh pemerintah. Ya itu satu lagi. Kemudian yang berikutnya dalam masa 1 tahun. Ini unit yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual kembali. Tidak boleh dijual kembali. Jadi ada jangka waktunya 1 tahun. Ini 1 tahun tadi. Ini konsumen belum tidak diperkenankan untuk menjual unitnya. Tahun sama. masih oke ya. Menurut saya kalau dengan kita compare dengan rumah yang bersubsidi dari pemerintah seperti rumah KUPP kita katakan itu kan emang lebih menyasarkan ke middle low. Itu ketentuannya pun sepengetahuan saya sih 5 tahun ya minimal boleh dijual bahkan itu. Kalau ini sih saya masih paham ya, orang beli rumah kan bukan hanya untuk sesaat Investasi benar gitu. Emang ketentuannya sih sampai dengan Agustus ini seperti yang dikatakan Pak Budi, kalau tidak serah terima adalah berupa AJB, itu juga bisa menjadi patokan. Nah,
untuk mendapatkan program promo subsidi dari pemerintah. Nah, apakah sudah ada yang merespon ini nasabah atau sudah yang memanfaatkan ini? Langsung Mas Adi, langsung kemarin. Jadi pada saat ketentuan itu diberlakukan di tanggal 1 Maret ya, peraturan regulasi diberlakukan di 1 Maret. Kemudian kebetulan nih kita tanggal 6 Maret kita juga launching promo dari manajemen ya, yang Wish for Home. Ini dari unit yang ada di Grand City. Ini ada rumah, kita punya 11 unit ini yang siap untuk bisa mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Kita sudah jual 6 unit. Jadi untuk rumah yang nantinya masih bisa kesempatan mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah, masih ada 5 unit rumah. 5 unit. 5 unit Dan rumah. kondisinya itu tuh ready. Siapa cepat? Benar, otomatis seperti itu Mas Adi. Nah, satu lagi yang ruko kita kemarin ada 2 unit. Ini yang bisa mendapatkan insentif PPN DTP. Ini sudah langsung terjual 1. Jadi masih ada 1 unit lagi ruko yang siap di buka usaha nih. Misalkan ada customer yang ngambil ruko, buka usaha, nah mereka pun juga dapat insentif PPN dan pemerintah. Tentuan PPN ditanggung pemerintah. Ada batasan harganya, Mas Adi. Jadi untuk harga di bawah 2M ini PPN ditanggung oleh pemerintah 100%. Jadi total PPN semua ditanggung oleh pemerintah untuk harga di bawah 2M. Ya, untuk harga di atas 2M dengan maksimal 5M ini PPN yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 50%. Artinya 5% berarti 5%, ya. Nah, ketika sudah ada insentif PPN seperti ini, teman-teman marketing ini jualannya lebih mudah kan gimana? Atau ada pengalaman mereka langsung deal gitu gimana? Ya, otomatis ya Mas Adi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di bulan ini pun kita juga sudah ada penjualan beberapa unit ya. Ini yang karena terkait dengan program dari Sinar Maslen dan juga ada insentif ditanggung pemerintah tadi. Satu lagi nih Mas Adi, jadi sebelum diberlakukannya PPN ditanggung oleh pemerintah, ya, BI pun juga memberikan relaksasi ya, relaksasi untuk LTV. Jadi yang sebelumnya mungkin customer harus memberikan DP sebesar 30% atau 40% terhadap fasilitas yang diambil. Dengan kebijakan yang relaksasi LTV di tahun ini, DP 0% pun bisa diperkenankan untuk pembiayaan dari KPR bank di full total. Jadi DP-nya bisa 0% juga. Jadi program PPN ini tidak mesti cash ya? Atau mesti cash nih? Kalau untuk yang program PPN ditanggung oleh pemerintah, ini bisa cash atau KPR. Nah, berarti KPR masih dibutuhkan lagi dengan Kalau ambil KPR, DP-nya pun bisa juga 0%. Benar. Harusnya bisa juga DP-nya. Nah ini, saya lanjut lagi nih, Mas ya. Langsung nih, kebetulan sudah masuk ke sana. Kita punya program juga yang Wish for Home ini ya. Wish for Home ini memang tujuannya untuk customer-customer kita yang mungkin dia siap dana untuk pembayaran angsuran KPR-nya, tapi belum siap dengan uang untuk DP-nya. Nah, untuk yang Wish for Home ini kita programnya bervariasi ya. Kita mulai dari produknya untuk pembelian rumah. Ini kita bisa memberikan yang pertama nih yang kita berikan. Kalau cara bayarnya cash, ini untuk rumah ready stock. Untuk cara bayar cash kita berikan diskon 10% dari harga. Nah, kemudian pembayaran DP, kemudian pembayaran pelunasan, BPHTP-nya pun kita bayarin. Jadi itu BPHTP kita bayarin juga. Konsumen sudah siap masuk ke rumah, kita berikan lagi insentif bumi.
Jadi konsumen yang masuk untuk pembelian furniturnya untuk rumah, kita berikan lagi insentif huni ini juga besarnya 10%. Dalam bentuk potongan. Ya, benar. Dan nanti kita berikan cashback ya, Pak Steven ya. Cashback lagi 10% untuk kita berikan dalam bentuk insentif huni. Nah, kemudian masih ada lagi nih. Masih ada lagi nih Mas Adi. Untuk produk yang full SB, kita masih berikan lagi additional diskon ini sebesar 2,5%. Jadi total diskonnya ini ada 10% diskon, kemudian additional diskon 2,5%. Kemudian ada insentif huni 10% lagi, ada free BPHTB. Free BPHTB ini 5%. Ya, banyak sekali asli. Jadi itu berlaku di semua. Kalau di prinsip ini yang mungkin Bripers ada yang belum tahu, berbentuk klaster atau bagaimana, itu berlaku di semua klaster atau gimana? Nah, monggo Mas Dewan. Ya, kalau untuk yang dikatakan Pak Budi tadi mendapatkan berupa insentif huni, berupa diskon itu kita berikan khusus untuk rumah di klaster yang unitnya sudah ready. Jadi secara kondisi memang sudah siap huni. Makanya kita keluarkan program promo itu berupa ada insentif huninya. Nah, kalau untuk KPR sih saya lanjut lah yang tidak tahu. Kalau KPR justru kita berikannya berupa, sebetulnya kalau dikatakan DP 0% itu tidak murni 0%. Ya, karena dari pihak kita Sinar Mas Grand City kita berikan berupa subsidi uang. Di situ yang bisa dikatakan kenapa uang mukanya bisa jadi 0%. Jadi subsidi yang kita berikan pun sebesar 10%. Oke, Mas Budi, saya tertarik untuk lebih tanya dulu tentang program WIS for Home. Ya, benar. Ini maksudnya apa ini? Ya, oke. Baik Mas Adi. Sama seperti tadi yang disampaikan Pak Steven nih, kita di tengah-tengah pandemi gitu ya. Pandemi ini kan bisa dibilang identik dengan WFH. WFH tapi dalam artian yang sebenarnya adalah work from home. Ya, nah tapi dari Sinar Mas ini membuat program namanya sama WFH, tapi ini adalah Wish for Home. Jadi kita mengharapkan impian dari customer kita yang ingin membeli rumah ini bisa diwujudkan. Jadi kita tahu di tengah pandemi ini otomatis customer menjaga keuangan mereka ya. Ada yang sudah siap nih dana tapi hanya siap untuk angsuran KPR misalkan tadi. Nah, dengan program WFH ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kesempatan untuk mendapatkan kemudahan yang terbesar ini adalah di periode pertama. Jadi WFH ini kita bagi jadi 3 periode nih Mas. 3 periode. Periode yang pertama ini kemarin dari tanggal 6 Maret kemarin pada saat launching ini sampai di akhir Juni. Nah ini banyak sekali nih gimmick yang bisa kita berikan. Yang terbesarnya di sini. Kemudian nanti di periode kedua ini mulai bulan Juli sampai di bulan September. Kemudian Oktober sampai Desember ini di periode ketiga. Nah untuk yang di periode pertama ini kita bagi lagi menjadi 2 produk ya. Yang pertama produk untuk non coupling, nah satu lagi produk coupling. Jadi coupling juga kita berikan kemudahan juga. Nah sedih. Nah untuk yang produk non coupling ini otomatis kita ada produk yang sudah ready stock, satu lagi produk yang under construction. Ini kita bedakan lagi nih. Nah yang produk yang sudah ready stock otomatis kemudahan-kemudahannya apa aja? Seperti tadi ada diskon kalau kita bayar keras, kemudian ada insentif huni, ada free BPHTB, kemudian kebetulan ada PPN juga ditanggung oleh pemerintah. Nah ini kemudian banyak sekali nih. Benar. Nah satu lagi untuk produk yang under construction. Nah ini kemudahannya apa nih? Untuk under construction dengan cara bayar KPR nih, kita melalui KPR. Ini DP-nya misalkan DP 10%. Ini dibayarin oleh developer. Jadi dalam bentuk subsidi DP.
Ya, jadi DP-nya Developer yang bayarin. DP 10% dibayarin sama developer. Nah, kemudian masuk ke akad KPR. Kemudiannya apa nih? Pada saat KPR, akad biaya akadnya ini juga dibayarin oleh developer. Jadi konsumen tinggal mengakad, kemudian langsung masuk ke KPR, konsumen hanya membayar aja komisi. Itu yang untuk unit di luar coupling. yang under construction tadi ya. Under construction. Kalau under construction berarti berapa lama ini biasanya? Enggak, saya Kalau under construction saat ini, memang kita di progres ini sudah berjalan ya. Ada yang kondisinya sudah mencapai 70%, 70%. ada yang masih kurang lebih sekitar 50%. Target kita sih kita kejar di tahun depan ya. Kuartal pertama itu sudah dan secara proyek. Bahkan termasuk lingkungannya pun ya. Jadi segala instalasi masalah listrik, air pun kita sudah siap. Kebetulan kalau untuk air kan kita di tempat kita juga kita menggunakan water. Maka terpampu sendiri, jadi nggak perlu ada kekhawatiran untuk masalah penyambungan instalasi air. Listrik pun kita sudah bekerja sama dengan PLN, saat ini pun sudah progres. Jadi bisa dibilang ini rumah belum ready pun listrik sudah masuk. Jadi kita tinggal tunggu progres tekniknya. Under construction ini tersedia berapa? Kebetulan kalau saat ini ya untuk update kita terakhir ini kurang dari 20 unit sih. Yang masuk dalam program WK ini ya masih kurang dari 20 unit. Tapi kalau dibilang masih available masih aman. Mau coupling maupun ya mau coupling maupun unit rumahnya kita Masih luas. masih luas sekali. Kalau masih ada yang berminat ya buru-buru kan, karena ini juga kan program ini ada batasan waktu yang seperti dikatakan Pak Budi tadi. Tahap pertama ini yang profit atau bisa dibilang benefitnya paling besar lah ya sampai dengan di akhir Juni. Selain itu apalagi yang WFH Ya, seperti tadi yang ada dua kategori ya, yang satu non coupling, satu lagi kita untuk unit coupling. Unit coupling nih. Untuk unit coupling, program WFH ini juga memberikan banyak sekali ya, diskon-diskonnya. Contohnya nih, untuk coupling dengan DP 20%, DP-nya 20% nih kalau di coupling. Kita subsidi DP-nya ini sebesar 15%. Jadi kita bayar lagi yang 15%-nya. Nah, nanti pada saat sudah akad, kita berikan lagi nih insentif. Kalau untuk rumah tadi kan ada insentif bunyi ya, masa dia. Nah, untuk kafe kita berikan lagi insentif bangun. Iya. Belum bisa dulu. Benar. Karena belum dihuni, kita berikan insentif bangun nih. Namanya setelah akad akan cepat bangun. Besarnya juga lumayan. Untuk insentif bangunnya juga 10%. Nah, misalnya beli coupling nih, dia mau bangun itu apakah dikerjakan sesama dengan perumahan atau rumah-rumah yang lain atau beda-beda nih? Ya, untuk coupling ini kan kita di dalam cluster ini lokasinya berada di pojok, jadi di sudut. Jadi dalam satu blok ini semuanya rumah, pojoknya, yang di sudutnya ini kita buat coupling. Kenapa? Karena untuk kita memberikan ya ke customer kita yang ingin memiliki desain sendiri. Itu sudah Benar. Iya. Desain sendiri. Nah, mungkin dengan posisi di pojok, di sudut, dia bisa konsumen bisa membuat alternatif desain dua sisi, dua tampak nih, tampak depan maupun tampak sampingnya. Untuk ketentuan yang lain yang tidak boleh dilanggar adalah ketentuan mengenai garis pada batas. GSP ya. Untuk GSP ini harus mengikuti ketentuan dari pemerintah. Tapi kalau untuk desain, memang kita berikan keleluasan ke customer untuk membuat desain sendiri. Tingkat mungkin boleh lebih yang lain. Ya. Kalau untuk naik ke
atas sih masih diperkenankan misalkan 1 lantai atau bikin 2 lantai juga. Karena di dalam cluster kita sih mulai di Highland dan di Highfield, cluster yang ketiga dan cluster keempat. Ini kita dengan tipe-tipe yang tipe 47, tipe 57 ini sudah kita desain dengan 2 lantai. Jadi konsep kita rumah tumbuh. Gua ada apa lagi tadi? Setelah itu Lainnya selain kafe tadi kan non kafe ada rumah, kita juga punya ruko. Nah, yang ruko. Ya, ruko. Nah, untuk yang ruko yang masuk ke program Wish Ruko, ini ruko yang terletak di Ruko Golden Boulevard. Nah, kalau warga Balikpapan main ke Grand City ini kayaknya udah ini banget ya, paham banget ya. Berarti ini kan sekarang kalau sore sudah jadi rekreasi olahraga pasti banyak sana. Ini kondisinya juga sudah ready stock ya. Tadi ada 2 unit yang siap untuk kita jual dengan program WFH. Itu memang di pinggir jalan, Semuanya di pinggir jalan. Oke, berarti lengkap itu tadi ya. Lengkap asli. Ada tambahan? Ada lagi persiapan tambahan? Udah cukup lengkap menurut saya. Untuk WFH? WFH. Semua kegiatan dilengkap tadi ya. Iya, pasti. Memang kita agak fleksibel, dalam arti gini fleksibel. Kadang-kadang ada customer atau konsumen kita kan ya, saya nggak mau ini deh, saya nggak mau ibaratnya insentif yang tadi yang di belakang yang diberikan konteks deh. Saya mau di switching aja nih misalnya, katakan berupa lari ke subsidi DP atau diskon. Kita perkenalkan itu. Jadi program kita ini masih fleksibel. Kadang-kadang kan ada yang konsumen yang nggak mau nipu ya. Wah, kalau saya nunggu di belakangan dapat cashback itu lamaran. Saya mau di depan aja dipotong gitu, tambahin diskon saya. Boleh nggak? Bisa. Kita perkenalkan. Bebas konsumen boleh ya. Iya. Jadi kita lebih fleksibel. Ada aturannya ada. Mungkin nilainya masih sama ya, jadi tahun lalu yang untuk rumah ready stock ya Pak Stephen ya, kalau kita berikan misalkan nih subsidi 10% untuk yang jarak dari KPR, harusnya kan ada juga yang insentif bunyinya. Nah, kalau konsumen ingin insentif bunyi ini dimasukkan sebagai diskon juga, ini juga bisa. Jadi harga potong diskon dulu, kemudian PP-nya pun juga tetap kita bayarin, tapi tidak garansi yang insentif bunyinya. Boleh seperti itu. Intinya sih kita mau bantu lah dari sisi konsumen atau customer kita. Kita pahami di masa pandemi ini. Nggak usah bilang masa pandemi ya, dari dulu juga banyak kan orang beberapa masalah di down payment atau protokol. Makanya itu kita bantu dari kalau misalnya yang masih secara bayar KPR kita subsidi untuk uang mukanya. Jadi konsumen tidak perlu membayar untuk uang mukanya. Ya kan, kalau untuk yang mau cash atau mau sistem bayar cash, kita berikan diskon yang maksimal. Oke, Pak Stephen, dalam rangka apa ke depan ini mungkin ada pembangunan apa lagi nih, kabar terbaru dari Grand City selain kemudahan tadi? Pembangunannya mungkin kita masih tetap akan melanjutkan ya. Jadi saat ini kan untuk klaster hunian kita sudah ada 4 klaster hunian. Jadi dari pertama Forestville, kemudian Whitefield, kemudian Highland. Nah, yang terakhirnya adalah klaster Highfield. Nah, Highfield ini memang lahan kita besar sekali dalam satu klaster. Ini kita bangun ada beberapa tahap. Sebentar, Nah, bedanya 4 klasternya Pak? Oke. Benar. Jadi yang pertama kita ada 2 klaster nih, Forestville dan Highfield. Ini yang kita buka pada saat launching project density di tahun 2014. Nah, di dalam klaster Forestville dan Highfield ini kita ada tipe-tipe rumah yang variatif sekali. Jadi ada 7 tipe rumah di dalam satu klaster. Jadi mulai yang terbesar ini dari tipe yang 245 ya, yang besar sekali. Kemudian sampai ke tipe yang paling kecil ini tipe 56 dengan 1 lantai, ya, lantai. Nah,
Berikutnya ini di Highland. Highland ini kita launchingnya di tahun 2017. Kita sudah mulai merubah konsep. Jadi yang untuk tipe-tipe yang di tipe 47, 57 yang sebelumnya di Forest hanya satu lantai, ini sudah kita buat dengan desain 2 lantai. Jadi tipenya nggak terlalu besar, tapi sudah 2 lantai, kamarnya pun sudah 2, kamar mandi 2. Tujuannya adalah apa? Ini sebagai konsep rumah tumbuh. Jadi sudah 2 lantai, pada saat konsumen ingin mengembangkan, ini sudah bisa tinggal ditarik ke belakang. Nah ini yang di Highland dan Highfield. Jadi perbedaannya di sana, Mas Adi. Jadi yang di Highland dan Highfield ini memang bentuknya untuk rumah tumbuh. Nah nanti kedepannya pasti ada konsep dan desain yang lain lagi nih yang sudah dikembangkan oleh Rodian Development Plan. Per cluster itu sendiri rata-rata berapa unit rumah? Oke. Yang di awal kita di Forest dan Highfield yang pertama kali kita launching pada saat launching project. Satu clusternya ini hampir 400 sampai 450 unit per clusternya. Ya, ini sudah sold out. Yang di Forest dan Highfield. Kemudian di Highland kita kemarin launchingnya di 2017. Ini kita buka dengan unit hampir 250 unit di Highland. Ini pun juga sudah sold out. Nah, terus terakhir yang cluster terakhir itu Unian, ini di Highfield. Highfield ini lumayan besar sekali clusternya. Ini kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa tahap. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan mungkin nanti akan ada tahap 4 juga. Nah tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini juga sudah kita pasarkan seperti yang disampaikan Pak Stefan tadi. Stok yang ada masih tersedia di sekitar 20 unit. Nah kedepannya apa? Otomatis kita harus mengembangkan lagi di extension di dalam satu cluster yang Highfield tadi. Ini sudah kita siapkan lagi hampir 100 unit lagi. Dengan melihat pandemi yang tahun kemarin dan sekarang pun kita masih harus menjaga sekali untuk pandemi ini. Ke depan kita akan sudah siapkan lagi untuk rumah dengan tema post pandemi. Post pandemi. Pasca pandemi gitu ya. Iya. Atau gimana nih pandemi? Oke. Teman-teman silakan. Ya, kalau secara konsep sih sebetulnya nggak berbeda jauh dengan yang sebelumnya karena masih dalam satu cluster di Highfield ini. Yang membedakan ini adalah sekarang kan kita perlu yang namanya kita melihat bahwa dari pandemi itu jaga kebersihan itu nomor 1 kan. Jadi di depan di teras ini kita sudah sediakan yang namanya wastafel. Jadi biasanya kalau seperti kita nih cowok-cowok yang kerja di luaran, ya pulang rumah, kita bisa cuci tangan dulu. Tamu yang datang sebelum masuk rumah bisa cuci tangan dulu tanpa harus untuk masuk ke dalam rumah, WC-nya bersih tangan. Kan ribet banget ya. Jadi kita persiapkan itu semua. Itu salah satu konsepnya seperti itu. Ya, saya ingatkan lagi, jadi yang pertama tadi yang disampaikan Pak Stefan, kita siapkan satu wastafel di posisi teras depan. Ya, jadi kita sebelum masuk rumah, kita cuci dulu nih, cuci tangan semacam. Kemudian yang di lantai 2 ini kita buat kamar semuanya di lantai atas, di lantai 2. Tapi di bawah ada kamar mandi juga, yang di bagian bawah. Jadi pada saat setelah cuci, kita masuk ke dalam rumah, sebelum kumpul ketemu dengan anak, ketemu dengan keluarga, kita mandi dulu di lantai 1. Lantai 1 kita mandi di situ, sudah bersih, baru kita naik ke atas bisa ketemu dengan keluarga kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga sih sirkulasi udara ya, ini yang kita perhatikan sekali. Jadi dari pintu depan, kemudian langsung ke pintu belakang gitu. Di belakang kita masih ada lahan untuk mungkin kita ingin berjemur ya. Sekarang kalau pagi kan kita inginnya harus berjemur nih, berjemur matahari. Nah pagi kita di belakang bisa masih menikmati itu. Jadi kita bisa berjemur. Kemudian yang lain lagi selama pandemi
kita kan putra-putra kita lebih banyak kegiatannya di dalam kebun. Jadi, nah supaya orang tua pada saat bekerja ini masih bisa memperhatikan keluarganya, ini kita berikan konsep smart home. Smart home. Nah, ya. Ini sih kalau smart home itu berarti ada wifi mungkin atau sudah seperti itu mungkin? Ya, benar. Tadi itu? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita ke security system. Kalau di kota-kota besar mungkin sudah banyak ya menggunakan security system dengan CCTV. Nah ini kita pun kurang lebih seperti itu. Jadi security system itu ada. Dan plus lagi kita minimal bisa mengontrol. Mengontrol dalam arti apa? Mengontrol contoh ya. Kita pulang dari luar bersama keluarga, rumah mungkin di siang hari panas. Kita mau jalan ke sana, kita bisa by phone. Kita bisa kontrol itu by phone. Lampu mau nyalakan lampu juga kita bisa kontrol by phone. Dari jauh ya? Dari jauh. Yang dari ke rumah itu lebih ke konsep seperti itu lah untuk smartphone. Smartphone, oke. Nextnya apa lagi nih? Ya tadi termasuk wifi yang disampaikan tadi emang ya. Jadi di salah satu smartphone kita nanti mungkin orang tua bisa mengawasi putra-putranya ya, yang melalui handphone maksudnya benar. Jadi bisa masuk keluarga, jadi bisa menyalakan lampu, kemudian AC, kemudian sama Bisa ngeliat ini juga bang, bisa ngeliat istri masak udah selesai. Langsung sebelum nyampe sudah siap nih belum nih? Ini pantau kamu ya? Terasi pantau terus ya? Iya. Fungsinya itu sih karena sekarang mengingat kebutuhan mobilitas kita sebagai ini kan begitu besar ya. Kebanyakan anak-anak kita, apalagi kalau katakan di kota-kota besar, kalau di selatan mungkin masih nggak terlalu ini kemana-mana dekat ya. Kalau di kota-kota besar kan kadang-kadang kata orang tuh ada istilahnya tua di jalan, ya kan ya. Padahal ke satu tempatnya cuma 1 jam, cuma di jalannya bisa sampai 3-4 jam gara-gara macet atau apa. Gimana untuk kontrol itu ya kita melalui smartphone itu. Nah kan itu kan kita juga yang entah nanti wacana IKN lanjut atau tidak gitu ya. Nah itu sendiri persiapan dari Grand City sendiri gimana ini? Oke, IKN memang pada saat awal muncul isu mengenai IKN memang pengaruhnya lumayan ya ke bukan hanya kita, mungkin pasti developer yang lain pun juga mengatakan hal itu. Nah kemarin sempat tertutup sedikit nih dengan pandemi ini. Untuk berikutnya untuk IKN, memang IKN ini kan kita bisa bilang lokasi yang kita tahu ini letaknya di antara 2 kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Tapi secara jarak mungkin Balikpapan lebih mendekati ke IKN, di kilo 3, sementara kita akses yang ke Jalan Soekarno-Hatta ini ada di kilo 7, jadi dekat sekali. Jadi kalau kita bicara lokasi, berarti memang bisa dibilang untuk menuju akses ke IKN ini mudah sekali ya. Kita keluar dari kilo 7, kilo 13 kita sudah masuk ke jalan tol ya. Nanti keluarnya di kilo 13 sudah menuju ke IKN. Secara lokasi kita sangat strategis sekali. Nah ada pengembangan ke daerah yang dengan IKN lokasinya. Itu tidak menutup kemungkinan nanti manajemen akan melihat seperti itu ya. Selagi bersinar amat ya. Benar. Tapi memang kalau kita bicara Grand City, secara luasan ini kan masih panjang sekali. Jadi saat ini kita yang lokasi yang sudah kita publish ini luasnya 224 hektar dan pasti akan terus nih land bank kita akan kita tambah lagi. Untuk dengan luas segitu apa? Mungkin ada ke depan mungkin membangun semacam kota mandiri, ada di sana ada sekolah, ada mall, mungkin ada gimana ini? Benar tadi. Jadi secara konsep ya awal sih memang pasti kita akan menjadi kota mandiri nih ya, Jadi aksesnya sudah kita buat. Jadi yang pertama di Haryono, kemudian kemarin
tembus ke kilo 7 sudah kita wujudkan di tahun 2020. Nanti ke depan kita masih ada satu akses lagi, ini tembus ke kilo 8. Ya, kilo 8 itu nanti akan menjadi jalan tembus juga menuju ke Grand City. Jadi gerbang kita ada 3, ada Haryono, kilo 7, kemudian kilo 8. Nah, untuk fasilitas lainnya otomatis nanti akan kita tetap tambahkan. Seperti tahun kemarin di tengah pandemi, kita Desember kita groundbreaking ya, Desember ya. Kita sempat groundbreaking untuk food center. Food center. Ya, food center ini lokasinya benar ada di pusat komunitas Grand City di Danau. Kita nanti akan buat food center untuk pusat warga Balikpapan. Secara fasilitas sih, facility sih kita katakan itu kan facility sih. Kalau bisa dibilang penunjang juga. Dari sektor penunjang memang saat ini kita yang sudah existing di lapangan atau on progress, sekolah IPK kita sudah on progress. Yang rencananya tahun ini mengikuti tahun ajaran baru. Nah, terus seperti yang dikatakan Pak Budi, the next-nya memang kita sudah groundbreaking food center yang lokasinya memang kita sebutnya sih biasa di bahasa developer lifestyle center. Tapi kita nggak kalah center karena secara lokasi di master plan kita juga posisinya di sana. Ini salah satu memang fasilitas kita berikan bukan hanya untuk warga di Grand City, tidak, tapi ini untuk orang pun bisa menikmati. Di luar itu masih banyak lagi. Karena secara luas memang kita dengan proyek kita sebelumnya Balikpapan baru ini kita 2 kali lipat. Jadi untuk mengembangkan berbagai fasilitas tuh masih banyak masih bisa. Salah satunya lagi kita juga kalau seperti di Balikpapan baru mungkin tidak ada untuk lahan komersil. Ya. Untuk kalau di Grand City ini kita ada lahan komersil yang kita jual berupa lot komersil. Komersil ini minimal yang kita lakukan mulai 2000-an. Jadi bagi ada konsumen atau customer yang berminat untuk mendapatkan lot komersil yang areanya benar-benar di boulevard kita, itu kita pasang. Oke, seperti Mas Gatot ini yang terakhir ini, kita sudah berbicara masalah fasilitas di Grand City, kemudahan memiliki rumah dengan berbagai macam insentif. Nah, mungkin ada pesan buat para tribuners yang mencari rumah khusus kawasan menengah atas, strategis, dan satu lagi dekat dengan lokasi IKN nanti. Nah, ini kira-kira ada pesan apa? Oke, mungkin terakhir dari saya untuk rekan-rekan tribuners ya, manfaatkan program yang sedang ada di Grand City Balikpapan, karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Kemungkinan kecil sekali ya kesempatannya akan terulang lagi. Kemudahan-kemudahan yang didapat banyak sekali. Jadi selain gimmick yang diberikan oleh Sinarmas, kemudian regulasi dari pemerintah, stimulusnya ini bentuknya insentif PPN ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian saatnya untuk KPR sekarang adalah bunga yang paling bagus. Di bunga saat ini 6% sampai 8% ini jarang sekali terjadi. Jadi benar-benar manfaatkan kondisi saat ini dengan memiliki rumah di hunian yang sangat bagus di Grand City Balikpapan. Ini Mas Gatot dulu. Dari saya mungkin tambahannya, kalau program promonya ada, berarti seharusnya unitnya ada. Yang saya takutkan ini program promo yang masih berjalan, unitnya udah nggak ada. Segera, artinya segera. Terus segeralah manfaatkan program promo yang ada selama unitnya masih ada. Oke. Paling itu, terima kasih untuk para tribuners. Demikian tribuners, bincang kita dengan pihak perumahan Grand City Balikpapan. Bagi yang mencari rumah, jangan sia-siakan kesempatan yang sangat langka. Oke tribuners, sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya.